apakah untuk buahan gagal ginjal itu apakah boleh diterapi dengan metode PAS? Mungkin ada pengalaman dok, silahkan di-sharekan dok. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gagal ginjal ini, Masya Allah ya, akhir-akhir ini banyak sekali kasusnya, gitu ya. Dan gagal ginjal seringkali tidak langsung jadi gagal ginjal. Ya, gagal ginjal itu selalu ada awal mualanya. Ya, paling sering gagal ginjal itu pencetusnya adalah darah tinggi yang pertama. Yang kedua, diabetes. Nah, yang ketiga, infeksi saluran kencing ya, atau mungkin ada batu, atau mungkin ada kista, sehingga membuat gangguan yang ada di dalam saluran kencing. Dan tidak akan pernah langsung rusak, tapi ada tanda-tanda awalnya. Nah, pada saat kita menemui sebuah kasus gagal ginjal, maka sebagai penterapis ya, kita harus tahu dulu ini sebabnya apa. Nah, 3 yang saya sebutkan tadi adalah top score-nya, gitu ya. Nah, kalau memang ada pencetus awal, maka kita harus berpikir pencetusnya harus diselesaikan, gitu ya. Pencetusnya harus diselesaikan. Misalnya diabetes, jadi kita harus segera mencari penyebab diabetesnya apa. Ya, penyebab diabetes nanti ada topik bahasan sendirilah. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk cerita. Darah tinggi juga sama, penyakit yang lain juga yang tadi ada hubungan saluran kencing juga sama. Tapi secara keumuman, gagal ginjal itu artinya penurunan fungsi ginjal di dalam tubuh kita yang membuat akhirnya ginjal gagal untuk menyaring darah. Bahkan terbalik kerjanya. Harusnya sampah itu dibuang, malah tidak dibuang. Darah yang bersih harusnya dikembalikan ke aliran darah. Ini malah dibuang, sehingga muncullah bengkak kaki, muncullah anemia, dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sedang mendampingi 2 kasus gagal ginjal yang cukup berat ya. Pertama adalah gagal ginjal dengan kadar kreatin awal 23, itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal dengan kreatin tidak terlalu tinggi, hanya 5 ya, 5. Dan ini ada 2 hal yang menarik ya. Gagal ginjal yang cukup tinggi tadi usianya masih muda, 37. Tapi kita bantu dengan terapi PAZ ini dengan segala kemampuan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki, kita lakukan terapi. Beliau masih cuci darah, jadi masih cuci darah seperti biasa. Alhamdulillahnya setelah 2 bulan lebih ini, hampir 3 bulan itu, dengan dibantu dengan terapi PAZ dan cuci darahnya masih berlanjut, karena beliau ini orang sibuk ya. Jadi cuci darahnya sudah seminggu 3 kali. Itu alhamdulillahnya, qadarullah waktu ada kegiatan di luar, selama 1 minggu itu berhasil minim keluhan dari yang biasanya bengkak, sebah, lemas gitu ya. Itu 1 minggu masih bisa bertahan untuk cuci darah lagi. Nah, mudah-mudahan kita doakan kasus yang ini selama beberapa bulan ke depan ginjalnya terjadi proses perbaikan. Allahu a'lam apa yang terjadi ya. Tapi dari hasil yang kita amati dengan hasil pemeriksaan labnya itu dengan terapi PAZ ada perbaikan meskipun tetap dicuci darah. Padahal sebelumnya tidak pernah kreatin di bawah 16. Saat ini kreatinnya sudah 10, kemudian HB-nya juga tetap 10.